Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita kalau lihat berbagai macam proses itu ada yang makin kelihatan terus bersyukur dan berusaha, atau juga ada yang makin tertekan emosi dan ketenangannya gitu kan, jadi makin banyak marahnya gitu kan. Itu adalah kondisi yang wajar aja gitu, karena kita nggak pernah tahu masing-masing itu dalam situasi apa yang sesungguhnya, sehingga tekanan-tekanan yang datang kepada masing-masing pribadi keluarga itu direspon seperti itu. Nah, dan ini adalah dinamis, artinya tidak stabil gitu kan, bisa kesana kemari. Nah, oleh karena itu saya pernah beberapa saat yang lalu juga, nanti bisa dicari di YouTube ya, dan jangan lupa loh, tolong subscribe, tolong like gitu ya, biar saya semangat juga gitu cerita-cerita begini gitu kan. Jadi sekali lagi tolong di subscribe, tolong di like yang ada saya gitu kan, gitu supaya makin semangat. Artinya kita bisa dialog seperti itu, dan jangan lupa juga kasih komen di bawahnya gitu kan. Tapi intinya begini, sebelumnya saya menulis bicara soal trust yang diproksi. Kenapa itu keluar gitu kan? Karena di situ ceritain banyak hal tentang berbagai bangsa itu, bagaimana mereka kondisinya dan memelihara kepercayaan. Anda tentu pasti tahu kan, bangsa Amerika, USA lah gitu kan, Amerika Serikat. Anda bayangkan dulu tahun 40-an itu ada yang namanya Bretton Woods. Bretton Woods itu dolar kalau dicetak itu dikaitkan sama emas. Dan bukan hanya itu, kemudian harga minyak pun itu dikaitkan dengan dolar. Ya, jadi dolar itu dikaitkan dengan emas, kemudian dolar dikaitkan dengan minyak. Kemudian berkembang seluruh pinjaman itu, terutama yang datang ke Indonesia, itu bentuknya dalam dolar. Dan jangan salah, dolar itu menjadi mata uang di seluruh bagian dunia ini gitu kan, jadi cenderung untuk diterima. Itu terjadi karena ada trust. Kemudian ketika beberapa tahun kemudian dolar itu tidak dikaitkan lagi dengan emas, sehingga bisa dicetak saja terus, belum tentu ada emasnya, tetapi orang menggunakan itu. Jadi uang kertas yang lembaran itu dikeluarkan dan dicatat gitu, jumlahnya kemana, serinya juga di ini gitu kan. Tetapi itu dipercaya bisa digunakan, dan ternyata sekian puluh tahun itu terjadi dan itu dipergunakan sampai hari ini. Baru hari-hari ini Tiongkok gitu kan, Republik Rakyat Tiongkok mulai mendorong renminbinya, yuan gitu kan, termasuk juga uang digitalnya. Tapi intinya adalah sekian tahun dolar itu menikmati privilege karena kepercayaan dan bisa digunakan. Banyak mata uang dunia yang lain itu di negaranya sendiri ambruk gitu, tapi dolar tetap berjaya gitu kan. Nah, itu semua kalau kita lihat karena kepercayaan, trust. Jadi sekarang ini kalau kita mau lihat kenyataan yang terjadi di mana-mana dengan adanya pandemi corona ini, maka sinking semuanya itu cenderung untuk mengecil, cenderung untuk membuang lemak-lemak yang ada di berbagai negara itu. Walaupun juga seperti biasa kita nggak boleh pernah lupa, ketika ada krisis itu selalu saja ada persoalan yang lain gitu kan, dimana karena terjadi krisis itu berbagai macam hal itu perlu digenjot secara cepat, dan akibatnya itu uang itu keluar demikian deras dari berbagai macam berbagai macam pemerintahan gitu kan, maupun swasta dan yang lain itu deras sekali keluar. Nah, hal ini kalau tidak dijaga itu akan merusak kepercayaan gitu kan. Jadi balik lagi, ketika kepercayaan itu terganggu maka bahayanya luar biasa. Nah, tetapi ketika uang itu dicetak,
kemudian uang itu dibelikan untuk kebutuhan, kemudian yang dari kebutuhan itu dibayarkan kepada orang, orang itu beli makanan, makanan itu ditanam gitu kan, kemudian muter terus jadi infrastruktur, muter terus sampai berpuluh-puluh kali, maka uang itu adalah uang yang produktif. Uang itu adalah uang yang menggerakkan kehidupan dan menggerakkan perekonomian. Jadi perekonomian bergerak, kehidupan bergerak gitu kan. Nah, semakin banyak uang itu bergerak, membangun di sebuah negara, maka dia tumbuh. Dan kalau tumbuh semakin produktif, dia bisa keluar negeri, maka dari luar negeri masuk lagi uang ada yang ada untungnya tadi ke dalam negara ini, gitu kan, maka putaran-putarannya makin hari makin besar. Dan kuncinya trust juga. Ketika trust itu terbangun, maka akan makin besar lagi gitu putarannya, kehidupannya gitu kan. Nah, negara-negara yang selama ini menjalankan hal seperti ini itu banyak berkembang. Nah, tetapi ketika uang itu keluar hanya berputar sekali, kemudian dia keluar negeri atau uang dari luar negeri masuk ke dalam negara ini cuman sebentar lagi kemudian langsung keluar lagi, dan itu bentuknya hutang, maka makin hari negara ini berhutangnya akan makin banyak dan tetap kering. Nah, jadi yang paling sederhana kalau dilihat seperti ini adalah uang masuk itu berputar di sini menghasilkan, dan keluar itu dalam bentuk barang dan jasa gitu kan, bukan uang yang lari gitu kan, tetapi bentuk uang dan jasa, dan itu adalah produktif gitu kan, maka akan makin kuat. Nah, kalau sudah seperti ini secara sederhana sebetulnya gitu kan, maka yang paling penting buat sebuah negara itu adalah putaran kehidupan dan putaran ekonomi, serta orang bisa hidup dengan damai dalam jangka panjang, produktif, kreatif, saling percaya gitu kan. Jadi mohon maaf ketika saya selalu berulang-ulang, gak ada gunanya lah saling jegal-menjegal gitu kan, karena ini teman-teman juga bilang kan gak ada gunanya lah. Terus beberapa kawan saya diingatkan juga gitu kan, ketika saya ke Australia sekian lama gitu kan, mereka bilang kan gak usah semuanya jadi presiden kan, gak usah semua jadi menteri gitu kan, gak usah semuanya jadi presiden direktur. Sebenarnya jadi apapun juga ketika itu betul-betul excellent, betul-betul produktif, betul-betul menghasilkan, itu pasti akan memberdayakan dirinya sendiri gitu kan, membuat happy keluarganya, dan pasti berguna buat bangsanya. Jadi yang paling penting itu adalah bukan jadi sesuatu yang harus tinggi dan besar saja, apalagi itu nanti untuk keuntungan pribadi gitu kan, bukan. Tetapi yang paling penting itu adalah jadikanlah diri kita ini menjadi sesuatu yang sangat unggul dan bermanfaat serta menghasilkan gitu kan. Nah, jadi kembali ke cerita ini gitu kan, apa yang ingin disampaikan di pagi ini, yang paling penting itu adalah bangun kepercayaan dengan kemampuan dan bisa dideliver. Jadi ketika itu terjadi, orang akan makin percaya gitu kan kepada kita, kepada komunitas kita, kepada masyarakat kita, kepada negara kita, kepada pemimpin kita, dan kita semua. Keberuntungan dari kepercayaan kepada kita itu, kemudian kita mampu menggerakkan itu, jelas-jelas pasti akan bermanfaat bagi kita semua. Tetapi ketika kepercayaan itu pergi gitu kan, orang mulai komplain, orang mulai merasa apa yang kita janjikan tidak bisa deliver, apa yang kita harapkan bersama tidak bisa terjadi, maka masalah itu akan timbul berbagai macam. Jadi mohon maaf, tolong jangan melihat segala sesuatu itu orang puas apa tidak, bukan itu intinya. Tetapi bisa nggak kita mendeliver gitu kan, apa yang kita harapkan bersama, apa yang kita janjikan, apa yang kita usahakan, dan kita lakukan gitu kan. Ketika itu terjadi, maka kepercayaan itu makin kuat gitu kan. Nah, di sisi yang lain, saya juga berkali-kali menyampaikan nggak ada gunanya lah rebutan kekuasaan gitu kan. Lebih baik berusaha terus dengan keras dan berdoa. Kenapa? Karena di negeri ini sekarang tuh sudah jelas ada batasnya. 1 kali 5 tahun, 2 kali 10 tahun, habis itu selesai. Maksudnya selesai itu adalah orang lain yang harus menggantikan, dan itu bagian daripada proses transformasi ini supaya tidak macet. Bukan kita tidak percaya kepada siapapun, tidak, tetapi mekanisme ini penting dijaga supaya berkelanjutan, terus berkelanjutan. Di Filipina misalnya, itu sekarang itu 1 kali 7 tahun, cuman 7 tahun habis itu selesai.
Nah, ada yang mengusahakan ingin panjang gitu kan. Tetapi mereka belajar dulu dari Marcos. Marcos jatuh, kemudian diganti, berjalan, kemudian juga ada, pasti ingat dulu, Josep Estrada kan, tahun 2000 jatuh juga gitu kan. Nah, jadi akhirnya sekarang mereka cukup 1 kali 7 tahun saja. Jadi apapun diterima gitu kan. Kalau tidak ini gitu kan, tapi 7 tahun habis itu selesai. Nah, di Indonesia pengalaman kepemimpinan yang lama itu sebetulnya itu pada periode Pak Bung Karno dan Pak Harto, itu lama 20 tahunan gitu. Ujung-ujungnya dua-duanya teguling gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau kelamaan power itu tend to corrupt. Belum tentu orangnya korup, enggak, belum tentu. Orangnya bisa baik, tapi sekelilingnya kemudian juga lingkungannya makin luar, dan ketika itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, itu juga sangat rawan orang masuk segala macam, sehingga nih kalau mau inget ya, dari zaman dulu sampai hari ini persoalannya selalu sama. Banyak orang baik, tetapi juga ada yang selalu memanfaatkan kesempatan. VOC itu tidak akan pernah bisa berjaya di negeri ini, termasuk Belanda, kalau nggak ada di sini, dari dalam sini, yang melakukan kolaborasi, yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri untuk keuntungan, sehingga kejadian seperti itu demikian lama gitu. Jadi kalau tiap hari perang, tiap hari habis-habisan, itu pasti selesai itu. Jadi nggak bakalan ada yang kuat. Misalnya kita punya 270 juta nih, ada bangsa yang datang ke sini ingin menjajah kita, tiap hari kita perang aja terus, habis-habisan gitu kan. Pokoknya ketemu orang itu diselesain, ketemu diselesain, begitu terus. Walaupun kita harus kembali juga, siapapun harus kembali, tetapi ketika itu terus dilakukan, kita lebih cinta kepada kemerdekaan ini dan percaya bahwa mempertahankan kemerdekaan supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa kembali kepada Sang Pencipta dengan baik. Niatnya itu, jadi hidup itu niatnya adalah beribadah dan berharap bisa kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sesuai janjinya, kalau kita hidupnya dengan benar gitu kan, gak bakalan bisa dijajah gitu kan, gak bakalan bisa dijajah. Dan di seluruh peradaban dunia itu selalu, kenapa bangsa itu hancur? Karena yang elit dan kayanya itu mementingkan dirinya sendiri dan hanya menikmati kekayaan dan menikmati kekuasaan, maka bangsa itu akan hancur. Tetapi ketika elit dan orang-orang kayanya menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk kemaslahatan, bangsa itu pasti kuat. Pasti kuat. Kenapa? Karena orang yakin pasti hidup dan kepercayaan itu ada. Jadi balik lagi, kepercayaan itu sangat penting. Nah, kembali ke seperti yang sekarang ini gitu kan. Marilah kita belajar saling percaya. Sekarang siapapun, misalnya Pak Jokowi lagi dikasih amanah, kita percayakan, kita support, kita menjadi apa yang ada pada diri kita aja. Gak usah kita berpikir kita baru bisa dipercaya kalau diberi kedudukan, gak usah. Lakukan aja apa yang kita bisa supaya bangsa ini dipercaya, orang-orang ini bisa dipercaya. Anda misalnya bergerak di sektor pariwisata gitu kan, sekarang sedang sulit karena pandemi ini, pasti itu banyak yang PHK, banyak yang nggak kerja gitu kan. Tapi ada yang bertahan, dia bertani dulu, dia bikin kreativitas. Nah, kemudian Anda yang sekarang sedang bergerak di sektor paramedik dan kedokteran serta obat-obatan, lagi mati-matian nyari, nah, habis-habisan. Kemudian Anda juga yang bergerak di sektor transportasi yang sekarang berat, kapal terbang di seluruh dunia perusahaannya bangkrut, nggak jalan, gimana gitu kan. Pasti negara mesti nyuplai lagi uang ke situ. Kemudian juga penumpang laut apalagi gitu kan, karena lama di kapal lautnya gitu kan. Sekarang pasti sulit itu. Nah, tetapi jangan salah, ketika bangsa Indonesia ini misalnya bisa dipercaya, banyak yang sembuh, kemudian juga obatnya apa adanya harganya, kita tidak mengambil keuntungan yang berlebihan gitu kan, dan orang pada semua datang ke negeri ini, dengan kita perlu berterima kasih sekarang kepada pemerintah dan juga COVID, gugus tugas itu, yang sembuh itu melonjaknya cepat sekali gitu kan. Walaupun Amerika Serikat yang sembuh udah 400.000 gitu kan, tetapi yang sakit itu sudah 2 jutaan gitu kan. Nah, cuman yang meninggal kan di sana 100 ribuan. Nah, dia akan promosinya adalah kalau Anda berobat di United States of America, maka Anda sembuh. Buktinya 400.000 sembuh. Nah, Indonesia hari ini yang meninggal 2.000 itu banyak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang meninggal, dan kalaupun terjadi itu memang
benar-benar sedikit dan benar-benar itu memang karena penyakit bawaan seperti yang dibilang gitu kan, dan mudah-mudahan justru lebih banyak yang sembuh. Nah, tetapi ketika sembuh-sembuhnya ini luar biasa banyak gitu kan, dan ini menjadi bagian daripada penyembuhan yang terkenal ke seluruh dunia karena obatnya gitu kan yang ditemukan oleh bangsa ini sendiri, karena ramuan-ramuan yang membuat imunitas gitu, termasuk yang begini-begini gitu kan, tepuk-tepuk ini, tepuk-tepuk ini gitu kan, tepuk-tepuk ini, tepuk-tepuk ini, tepuk-tepuk ini gitu kan, jadi sehat. Ada yang tepuk-tepuk begini gitu kan, ini di atas ini gitu kan, jadi enak saya. Artinya semua, ada yang bernapas Garuda gitu kan, seperti merpati putih, banyak itu. Kemudian juga ada Profesor siapa namanya, Sukardi gitu kan, yang ini sembuh gitu kan. Nah, tapi intinya ketika itu pada sembuh, ketika itu pada datang ke Indonesia, kemudian dirawatnya rumah sakit juga gitu kan, terutama kalau yang misalnya yang di mandiri itu karantina di hotel-hotel gitu kan, tapi dikasih ramuan-ramuan itu pada sembuh, maka seluruh dunia akan datang ke Indonesia. Ingat, seluruh dunia akan datang ke Indonesia, dan kita itu akan punya peluang dari sejarah ini. Kenapa? Karena janji Allah, innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Di balik kesulitan itu ada kemudahan dan hikmah. Nah, jadi kembali lagi, marilah kita berpikir positif itu bukan fokus di problemnya. Kita ribut problemnya terus diudak-udak, makin banyak problem, makin kepala kita makin hati kita diikat sama problem, makin banyak problem, kemudian kita menambah juga problem, ribut sama orang, nggak pernah bisa diskusi fokus di di bahannya gitu kan. Contoh misalnya, ketika kita bicara kasus Novel Baswedan, bicaralah kasusnya, jangan bicara pribadi novelnya gitu kan. Begitupun kepada kasus yang macam-macam gitu kan, termasuk juga ketika ada diskusi di teror gitu, temukan siapa penerornya gitu kan. Nah, ketika itu diketemukan, baru bilang, oh ini orangnya badan intelijen, orangnya polisi gitu kan, orangnya kejaksaan, orangnya siapa. Kalau terus menguap begitu, saling tuduh-tuduhan, nggak keru-keruan gitu kan. Begitu juga di IHP gitu kan, yang RUU itu siapa sebenarnya yang bermain, sehingga Tuhan itu harus berkebudayaan. Yang ada itu kan Tuhan itu Maha Esa gitu kan. Nah, Maha Esa itu ada yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala menurut sunnah Rasul, itu selalu mempersatukan kita gitu kan. Ada juga yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu Esa, adalah Tuhan itu adalah begitu solidnya gitu kan, bersatunya gitu kan. Jadi, nah tetapi kan dibilang juga bahwa Tuhan itu atau Allah itu nggak jauh jaraknya dari leher ke sini gitu, sangat dekat. Artinya apa? Artinya itu sangat sungguh luar biasa. Dan Allah mengingatkan, kalau saya di Al-Quran, jangan berpikir tentang zatnya, tapi kita yakini dan kita percayai, kita rasakan. Dan marilah justru kita kembangkan supaya diri kita ini adalah melaksanakan ajaran Allah sesuai dengan sunnah Rasulnya. Karena dibilang umat di akhir zaman itu, umatnya Muhammad itu menjalankan perintah itu, sholat, ibadah, kebaikan itu karena perintah Allah, sehingga kebaikan yang akan diterimanya tinggi. Nah, kembali lagi, ketika soal trust itu, jadi orang-orang yang beragama itu, orang-orang yang berkebaikan itu, orang-orang yang maslahat itu akan menumbuhkan kepercayaan gitu kan. Perkara gagal itu dalam kehidupan ada, tapi gagal itu biasanya untuk membuat orang lebih yakin lagi bahwa dia harus berbuat lebih baik lagi, lebih pintar lagi, lebih kreatif lagi. Nah, tapi balik lagi ya, cerita dari mulai dolar tadi, kemudian juga bangsa Amerika, termasuk demokrasi. Demokrasi itu adalah paham yang mereka sebarkan ke seluruh dunia, bahwa ini adalah nilai-nilai luhur menurut mereka yang bisa menjamin kehidupan di dunia ini. Tapi intinya balik lagi, ketika kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh kita bisa diwujudkan, kemudian itu juga dipercaya gitu kan, maka banyak hal yang baik itu akan tumbuh dan menjadi luar biasa gitu kan. Jadi kembali ke cerita seperti ini gitu kan, pagi-pagi saya udah mulai bicara seperti ini karena saya ingat pada saudara-saudara semua yang berada dimanapun di Indonesia ini, atau juga bangsa Indonesia yang berada di manapun di seluruh dunia. Marilah kita sebagai bangsa Indonesia itu membawa kebaikan,
Sehingga kalau orang lihat, oh itu orang apa ya, Melayu ya, oh itu kelihatannya Oriental ya, itu kelihatannya dari Timur Tengah. Tetapi begitu bicara dan budayanya Indonesia gitu kan, maka orang itu melihat, oh orang Indonesia itu memang karena di Indonesia ini ada Pancasila, ada kehidupan dan yang saling menyayangi itu kan, dan kita yakin bahwa Indonesia ini adalah tanah yang tanah surga, sepercik yang turun ke bumi ini gitu kan. Kita meyakini itu, maka kita membawa kebaikan kemanapun seluruhnya. Jadi saudara-saudaraku yang tercinta gitu kan, begitu lihat, oh begitu ngobrol, dari mana loh Indonesia, oh dia bilang, oh Indonesia tahu sana tuh tanah yang subur, orang-orangnya itu membawa kebaikan dan percaya kepada kebaikan, dan selalu ke seluruh dunia mereka itu berbuat baik dan membawa kebaikan. Mereka itu pekerja keras, pekerja yang kreatif, pekerja-pekerja yang bisa dipercaya, pengusaha-pengusaha besar yang tumbuh karena kakinya sendiri, karena usahanya dan percaya kepada Tuhannya, sehingga mereka besar dengan membangun kepercayaan dengan usahanya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Nah, kalau ini Anda sudah sama cara pandangnya, maka mudah-mudahan Anda mengerti kenapa persoalan-persoalan seperti Robert Sujasmi, Rusli Wahyudi, kemudian tadi malam saya dapat lagi ada cerita lagi di Siak sana 4.000 hektar tanahnya masyarakat dipakai perusahaan gitu kan, dirampas itu kan, tetapi mereka berpikirnya baik gitu kan. Itu perlu diselesaikan. Begitu juga Didi Karsidi gitu kan, almarhum anaknya Agus nih gitu kan, di Taman Mini perlu selesai. Ibu Anis Cahyani gitu kan, yang di Bintaro gitu perlu selesai. Ibu Ade gitu kan, yang ada di sekitar Pondok Aren tanahnya gitu ya, yang menurutnya itu adalah berdispute dengan Pertamina, tetapi kalau ini selesai maka dia pun akan menghibahkan sebagian tanahnya gitu kan, punya bapaknya gitu kan. Seperti itu yang saya dengar gitu kan. Kemudian juga Sami yang di Bandung gitu kan, kemudian Engkong yang di Marunda gitu kan. Kemudian juga ada yang kemarin saya dengar juga tanahnya di sekitar arteri Pondok Indah gitu kan, ada komplek Kostrad gitu kan, Robert Sujasmin gitu kan, kemudian dan banyak lagi gitu kan. Kenapa itu perlu selesai? Karena ini persoalan keadilan. Artinya teliti ini, buka kasus ini sampai tuntas, sampai kebuka gitu kan. Jangan sampai misalnya, oh sudah ada keputusan pengadilan, tapi begitu diteliti keputusan pengadilan itu ada gara-gara ada SHGB, SHGB-nya ini nggak bener penerbitannya. Ya pengadilannya kalau bicara formal ya dimenangin, tapi kan persoalannya SHGB-nya gitu kan. Seperti Robert Sujasmin sudah 3 kali BPN melakukan verifikasi sebelum dilelang, artinya sertifikat ke bank, kemudian SKPT untuk sebelum lelang. Terus ada keputusan pengadilan, begitu dilihat nggak nyambung, risalah lelangnya beda, giriknya beda, letaknya beda gitu kan. Terus kemudian di keputusan pengadilannya juga tidak ada membatalkan SHM-nya Robert Sujasmin gitu kan, tetapi dilakukan itu oleh BPN. Mohon maaf nih, banyak hal yang seperti ini kekuasaan dan pemerintah yang mesti menyelesaikan. Jadi saya berulang-ulang, yang namanya Presiden Republik Indonesia itu pasti berat banget lah. Saya mah ngebayangin aja, aduh ampun lah gitu kan. Mendingan saya nyemangatin gini aja gitu kan, sambil mendoakan juga mendorong, kenapa berat sekali. Jadi marilah kita jangan lihat dari sisi kekuasaan dan seakan-akan itu nikmat. Saya pikir itu berat, amanahnya berat banget. Jadi yang seperti ini Pak Jokowi yang baik gitu kan, karena saya tahu persis juga Bapak itu tahun 2011, Bapak sebelum ke Jakarta gitu kan dengan Pak Luhut, dulu ada Mas Cantrik gitu kan, Kang Mas Cantrik Pratomo gitu kan, bilang Bapak menyatakan ketika di Solo mah gaji nggak diambil, kalau di Jakarta 285 juta gitu, karena ada komisaris 14 perusahaan. Ya alhamdulillah lah, untuk kalau itu datang ke Bapak untuk kebaikan yang lain lagi, karena Bapak mah udah nggak butuh duit itu kan, udah banyak uangnya Bapak. Tapi yang ingin saya sampaikan Pak, Bapak berniat baik, Bapak berusaha baik, tetapi apa yang Bapak perintahkan itu apakah soal pelanggaran HAM untuk diselesaikan,
yang di Papua yang disampaikan oleh Komnas HAM kemarin di Kompas itu sama Jaksa Agung bolak-balik. Kemudian juga persoalan seperti Jiwasraya, asuransi-asuransi yang banyak uangnya rakyat. Itu kalau tidak ditekunin juga berat. Nah, termasuk yang paling berat ini salah satunya adalah persoalan perampasan tanah, Pak. Karena ini ketika tidak dibongkar, tidak didetilkan, tidak diselesaikan, itu belok pasti. Kenapa belok? Karena terlalu banyak hal di masa lalu, Pak, bukan di masa Bapak. Mungkin saya kira orang-orang yang sekarang ini juga entah itu di di badan pertanahannya gitu kan, kemudian juga yang dibawa Kemendagri itu lurah camat gitu kan, termasuk para wali kota bupati gitu kan, itu pengen menjadi lebih baik, tetapi sudah keikat dengan sejarah di masa lalu yang tadi saling mengikat itu. Begitu juga di kepolisian gitu kan, ketika contoh Robert Sujasmin ditulis oleh penyidiknya dengan gagah berani, risalah lelangnya 388 dan lain-lain. Saya cuma sederhana, Pak, ini kenapa bisa di SP3 dulu, ini begini. Kan harusnya sederhana. Robert Sujasmin itu beli pakai uang yang bukan palsu, dan itu diakui oleh Kementerian Keuangan. Makanya Kementerian Keuangan itu ngirim surat ke BPN untuk diselesaikan. Jadi kalau polisi menyelidik nih, kalau mohon maaf Pak Jokowi ini, kalau polisi menyelidiki dan menyidik itu, kalau nggak di Kementerian Keuangan, di BPN sama yang ngambil tanahnya itu mesti ada problem. Nggak mungkin SP3, Pak. Kenapa? Karena tanahnya Robert, buktinya sampai hari ini tidak kembali kepadanya. Itu pasti ada yang salah gitu kan. Nah, tinggal persoalan salahnya di mana itu kan. Apakah dulu ada maladministrasi atau ada pidana atau ada apa? Yang pasti Robertnya sampai hari ini 30 tahun kesempatan berusahanya hilang Pak sekarang. Kemudian temannya 3 dari 10 dokter udah meninggal, pasti tidak menikmati, itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa diganti. Kemudian banyak keluar biaya dan dia warawiri gitu kan, keluarganya menjadi berantakan gitu kan, orang menjadi saling tidak percaya. Padahal niatnya dia ini adalah rumah sakit pertama di Kelapa Gading dulu, niatnya gitu kan, karena mereka sudah bikin klinik di Duta Merlin dan maju, termasuk Muhammad Sarengat yang pelari itu. Nah, yang seperti ini Pak Jokowi itu tidak akan mungkin bisa gitu kan diselesaikan oleh, kalau bukan Bapak. Kenapa? Begitu Pak Sufyan Jalil bicara dengan Kapolri, nanti dikasih nyari pidananya misalnya, mohon maaf, begitu dikasih kabar reskrimnya atau di bawahnya gitu kan, kewenangannya menjadi terbat, kemudian diturunin lagi ke Polda gitu kan. Begitu kejaksaan begitu juga gitu kan. Ya, jadi di tingkat menteri aja berat ini. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini ditongkrongin sama Bapak gitu, dilihat, dibuka, harus selesai. Jadi mohon maaf, jangan seperti misalnya tiba-tiba kemarin saya baca dalam kasus novel misalnya, Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi hukum. Ya benar itu, nggak bakal mengintervensi hukum. Tapi ketika dia bilang, para pembantuku, kalian yang benar ya, gunakan nurani kalian, gunakan akal sehat kalian. Ini harus benar-benar kita itu sebagai pemerintah memberikan kepercayaan gitu kan. Jadi persoalannya sekarang Bapak sebagai pribadi gitu kan. Nah, ini mohon maaf nih Pak, saya jadi ingat nih, menantu Bapak dan anak Bapak itu akan jadi pemimpin daerah. Ya silakan saja, monggo saja. Tapi saya ingin menyampaikan, mohon maaf, Bapak itu sekarang bisa bebas karena Bapak tidak terjebak, Bapak tidak tersandera. Nah, mohon maaf, ini hati-hati, jangan sampai nanti anak Bapak atau menantu Bapak ini maju sehingga nanti ada celah-celah yang bisa menjerat mereka. Mereka ini orang-orang baik gitu kan. Jadi nanti begitu dijerat, disandera, ini akan repot juga. Bapak lebih ngerti lah, saya sih cuman mengingatkan. Jadi mohon maaf. Dan itu terjadi juga misalnya sekarang ketika Tuhan berkebudayaan itu mau dituduhkan ke Bu Mega gitu kan, pasal 7-nya siapa yang buat, tuduh-tuduhan, sandera-sanderaan juga gitu. Nah yang kayak gini bahaya nih Pak, mohon maaf. Jadi kembali lagi kepada Bapak, ini kan ketika Bapak sekarang itu, menurut saya Bapak adalah termasuk pemimpin Indonesia yang sekarang benar-benar menghadapi krisis. Dan krisisnya bukan pemerintahan yang buat. Krisisnya itu yang terjadi saat ini adalah memang seluruh dunia krisis. Jadi kepemimpinan Bapak yang selama ini semua pada banyak orang yakin Bapak memang tidak KKN, karena Bapak itu memang dasarnya juga tadinya masyarakat biasa yang berusaha dan berhasil. Kemudian Bapak dikenal karena
keberhasilan Bapak sehingga Bapak sekarang jadi pemimpin negeri ini gitu kan. Nah, Bapak bisa dipersepsikan bersih gitu kan karena itu gitu kan. Perkara nanti dan Bapak juga pasti tahu gitu kan gimana tuh 11.000 triliun, gimana ekonomi yang meroket, gimana yang lain-lain. Itu belum kejadian, semua juga ngerti juga ketika tidak ada fraud, ketika itu memang sudah diusahakan, itu persoalannya balik lagi di pembantu-pembantu Bapak. Nah, oleh karena itu misalnya ini yang bahaya, mohon maaf Pak, pembantu-pembantu ini itu mesti yang benar-benar fokus dan mengerjakan hal-hal yang penting sudah Bapak gariskan gitu kan. Jadi kalau tadi kembali ke Pak Sufyan Jalil, Bapak tanggal 3 Mei sudah menyatakan bahwa harus diselesaikan gitu kan. Kemudian Pak Muldoko dengan dengan sistemik, kemudian dengan kesungguhan dari 6.000 itu dipres jadi 600,167 kemudian. Nah, tetapi kemudian ini dialihkan ke BPN. Sekarang ada Wamen di sana. Ini mesti selesai gitu kan. Dan ya bukan hanya itu, yang begini-begini mesti selesai. Kenapa? Kepercayaan. Tetapi ketika dia kalau tidak dikawal, tidak ada ratas yang khusus seperti COVID begini gitu Pak, maka ini bisa lari-lari ini di bawah dan main-main gitu kan. Bapak tahu lah, misalnya kan ternyata di bawah itu juga banyak yang mewah hidupnya gitu kan, banyak yang kalau diteliti gitu kan, apakah itu di soal sertifikat, barangkali bukan di sertifikat yang satu-satunya gitu kan, tetapi di HGU, di HGB, HTI yang gede-gede gitu kan. Nah, yang begini-begini bisa juga yang berhubungan dengan masyarakat itu yang di developer gitu kan, yang besar-besar itu. Nah, tapi balik lagi Pak, mohon maaf sekali. Apa yang sudah Bapak punya ini modalnya luar biasa, tapi sekarang bagaimana di level kedua dan ke bawahnya? Di tengah begini, saya juga pasti Bapak dengar, atau kalau Bapak dengar, masa Sri Mulyani disuruh mundur gitu kan, padahal kalau dilihat alhamdulillah 3 bulan ini jalan, kecuali Bapak melihat atau hal-hal yang lain atau teman-teman di DPR. Makanya saya teriak-teriak terus, DPR bunyi dong, DPR bersuara dong. Kalian itu kan membawa suara dari seluruh Indonesia, kalian itu benar-benar tahu persoalan di tiap wilayah daerah pemilihannya gitu kan, bahkan di kecamatan, bahkan di kelurahannya, dan punya jaringan gitu kan. Dan saya juga kagum sebetulnya karena beberapa orang anggota DPR itu juga diam-diam mereka menyalurkan sebagian gajinya atau yang didapatnya dalam bentuk beras dan lain-lain ke masyarakatnya. Ya memang begitu, itu kagum. Nah, tetapi sekarang bersuaralah dalam rangka mendukung pemerintahan ini menemukan solusi-solusi. Jadi Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin gitu kan, dan semua yang sekarang sedang punya amanah yang berat ini gitu kan, marilah kita gelorakan hal-hal yang seperti ini, positif, dialog-dialog yang positif begini, supaya persoalan itu muncul. Karena kalau kita nggak paham detailnya, kita nggak dijaga gitu kan, nih mohon maaf itu bisa belok-belok dan terbukti itu berbahaya. Jadi kembali lagi Pak, mohon maaf Bapak, hati-hati jangan sampai bisa disandera, karena kalau begitu disandera ini akan luar biasa gitu kan persoalannya gitu kan. Dan kalau itu terjadi ya ujungnya kita saling sandera saja gitu. Dan itu orang bilang di politik, menyandera itu adalah bagian daripada proses berpolitik. Kalau menurut saya jangan Pak, lebih baik kita berpolitiknya negeri ini berkah, kita membangun kebaikan, kita menciptakan kebaikan supaya berkah. Dunia ini luas, berkah Allah itu nggak pernah terukur, tetapi dengan itu didorong supaya bisa terjadi akan makin banyak. Nah, kembali lagi ke persoalan yang saat ini, negeri ini, dan bukan hanya negeri ini, seluruh dunia ini saat ini sedang tidak dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena pandemi ini ujungnya nggak ketahuan, dan sampai kapanpun nggak ketahuan. Setelah ini akan ada apa lagi itu pun nggak ketahuan. Tapi bukan berarti kita tidak optimis dan kita tidak bersemangat. Nah, Pak Jokowi dan para menteri dan Pak Ma'ruf Amin, juga para gubernur, bupati, ini adalah panutan kami, contoh kami, semangat kami. Kalau semua itu menyemangati, dan para orang kaya yang pintar gitu kan, yang pintar-pintar di berbagai tempat perguruan tinggi, di PNS sampai camat, lurah gitu kan, kemudian juga yang kaya hartanya melimpah, inilah adalah saatnya yang tepat untuk menggunakan semua yang ada itu dalam rangka menjaga
bangsa dan negara ini. Dan kalau itu tembus maksud saya, bangsa kita bisa lewat, insya Allah kita akan jadi bangsa yang sejahtera, makmur. Gak usah pakai perang-perangan Pak. Kita tidak usah mencontoh Amerika Serikat yang selalu menciptakan perang karena industri perangnya itu butuh makan. Kita tidak perlu juga mencontoh negara lain yang dengan pinjamannya menjerat seluruh dunia. Tidak usah. Kita cukup di bangsa ini saja kita menyebarkan kebaikan. Jadi kalau orang lain adalah menyebarkan berbagai macam hal untuk mendapatkan hegemoni, itu kan apakah dari bidang ekonomi atau penguasaan ideologi senjata, kemudian ekonomi juga, bangsa Indonesia itu menyebarkan kebaikan saja, menyebarkan nilai-nilai yang baik supaya umat di seluruh dunia ini, makhluk manusia di seluruh dunia ini berdamai. Bangsa Indonesia di situ. Kenapa? Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila itu jelas fokusnya kebaikan-kebaikan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kita pun merdeka berkat rahmat Allah, tentu dengan usaha yang luar biasa dan sungguh-sungguh dari para pendiri Republik ini, tapi kita ditugasi untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, oleh karena itu maka kita fokusnya di situ gitu loh. Jadi kembali lagi, ini sungguh pasti tidak sederhana. Ini sungguh kita harus bisa menahan diri, kita bisa hidup, harus mampu hidup apa adanya. Dan alhamdulillah sekarang beras dan berbagai bantuan itu nyampe di bawah dengan cara apapun dan dibagi oleh itu, sehingga insya Allah media benar-benar luar biasa memberitakan jangan sampai ada yang mati karena kelaparan, jangan sampai ada yang mati karena bunuh diri, jangan sampai ada yang mati karena frustasi. Tapi dalam keadaan sulit apapun, bangsa ini yakin bahwa akan saling tolong-menolong dan percaya bahwa pemerintahnya itu berusaha sungguh-sungguh, dan ini memang berat. Nah, saya berharap dengan komunikasi-komunikasi yang memotivasi dan mengajak kebersamaan seperti ini, insya Allah makin banyak yang sadar. Dan kalau bingung, wajar. Bingung itu adalah mencari gitu kan, mencari mana yang benar untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi janganlah kita bikin bingung masyarakat gitu kan. Sehingga saya mengajak dialektika yang ekstrim kadang-kadang di dalam rangka mencari itu, supaya bangsa ini, masyarakat kita ini tidak mudah diombang-ambing. Dia mencari yang terbaik dan melakukan yang baik, dan gak usah banyak diskusi. Jadi maksudnya gak usah banyak diskusi itu gini, diskusi saja gak usah. Berani gak siapa diskusi dengan saya? Kalau gak berani begini kan, gak penting itu. Gak ada diskusi yang menyelesaikan persoalan. Diskusi itu untuk saling mencari persoalan. Penyelesaian persoalan tetap aja ketika kita mengeksekusi, memperbaikinya, kemudian menyempurnakannya, kemudian melihat reaksinya, terus begitu, dan kita membangun bersama. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kepercayaan itu bukan karena ucapan begini sehingga saling percaya, bukan. Tetapi kepercayaan itu adalah ketika apa yang diucapkan, apa yang diyakini, dilakukan bersama dan tumbuh bersama. Jadi berkah itu insya Allah ketika kita sama-sama melakukan kegiatan itu dengan keyakinan, bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala berjanji itu kan. Berjanji bahwa kalau sungguh-sungguh akan ada berkah gitu kan. Dan setiap orang tuh punya rezekinya, itu janjinya Allah gitu kan. Kita melakukan ini supaya berkah, supaya kita saling makin kuat, saling percaya dan tumbuh. Dan kalau semua saling percaya dan tumbuh, insya Allah negeri ini akan menjadi jauh lebih baik dan terus berkembang, selamat dari badai ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bangsa ini pada sehat, yang sembuh makin banyak, obat diciptakan, seluruh dunia datang ke Indonesia. Indonesia menjadi pusat peradaban dunia karena kita menyebarkan kebaikan, dan orang ketika lihat orang Indonesia, oh itu orang baik. Mereka itu walaupun ternyata kerjanya cuma office boy, tapi dia pasti berusaha sungguh-sungguh. Ketika dia menjadi profesor, pasti orang ini sungguh-sungguh. Ketika dia jadi saudagar, adalah saudagar yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita ciptakan keadilan di negeri ini. Dan kalau belum tercipta, maka pemerintah yang menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Yang namanya masyarakat mengangkat, membukakan jalan, menginspirasi, menunjukkan, pemerintah yang nyelesain. Dan itu adalah bagian daripada beramalnya, karena
menjadi petugas pemerintah itu atau menjadi officer, menjadi pejabat itu berat luar biasa itu tuntutan, dan nanti pertanyaannya gitu kan, termasuk jadi orang kaya juga berat. Nah oleh karena itu marilah kita bersama-sama supaya semua ini hambatan ini bisa selesai menjadi kemaslahatan dan keberkahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, kasih komentar kurang apa yang perlu didiskusiin, sehingga insya Allah kalau kebetulan saya tahu dan ngerti bisa bicara ini untuk menginspirasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.